Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alhamdulillah kita berdoa dulu ya. Biar kita pimpin doanya. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa stay. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, Ibu mau absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Udah ada, Bu. Udah hadir semua. Udah hadir semua. Baiklah. Langsung saja. Ibu mau tanya. Kalian kan sudah pernah belajar nih tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya. Triasmita? Saya. Triasmita atau Siti, Bu? Antara itu Triasmita boleh? Itu terdiri dari bilangan positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat positif itu terdiri dari apa saja? Bilangan apa? Bulat positif, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan ganjil, terus bilangan prima, apa lagi nih? Apa lagi satu lagi? Satu lagi apa ya? Satu lagi bilangan komposit. Ya, Bu. Oh ya, komposit. Baik. Ibu ada ingin bertanya lagi nih. Jika kalian ya berjualan kue yang harganya tuh 2.000 seluruhnya kan. Terus kalian kan ingin membeli menjual kue dengan harga 2.000. Terus ada boleh diulangin. Baik, Ibu ulangin ya. Nih, kalian kan ini berjualan kue, misalnya nih kalian berjualan kue. Ya. Nah, dengan harga 2.000 seluruhnya. Terus ada seorang pembeli. Dia ingin membeli kue kalian sebanyak 4 kue. Nah, uang pembeli ini ada 10.000. Jadi pastikan kalian ingin mengembalikan uang si pembeli tadi kan? Ya. Nah, jadi dari peristiwa itu berkaitan dengan operasi apa? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Siapa nih? Siti? Ya. Ya, silakan Siti. Menurut saya itu menggunakan operasi perkalian dan pengurangan. Ada pendapat lain? Penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa pengurangan dan penjumlahan, perkalian juga. Jadi terkait materi kita hari ini yaitu tentang operasi
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, mengaplikasikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, Ibu sudah mengirim LKPD. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan bahwa di akhir pembelajaran ini ada Ibu akan mengadakan kuis. Jadi tolong pelajari, tolong isi LKPD itu dengan benar ya. Baik, Bu. Silakan kerjakan. Jika ada pertanyaan nanti tanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kasih tahu Ibu ya. Kasih tahu Ibu ya. Udah lihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, Bu. Ya, Ibu lupa bahwa setelah kalian menyelesaikan, kita akan diskusi bersama-sama ya. Iya, Bu. Ya, baik. Udah selesai, Elisa? Udah, Bu. Baik, udah siap semua ya? Sudah, Bu. Oke, kita diskusikan bersama ya. Iya, Bu. Nah, untuk soal nomor 1, coba bacakan dari Asmita. Berapa hasil yang kamu dapat? 3 ditambah dengan 4. Terus 5 2 ditambah 8 hasil. Penjumlahan ini positif akan dengan bilangan bulat positif juga. Makanya hasilnya itu bilangan bulat positif. Baik, apakah semua sama? Sama, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya menggunakan alat-alat yang kita buktikan bersama ya. Apakah benar hasilnya itu bilangan positif ditambah positif itu hasilnya positif. Coba perhatikan. Di alat peraga ini, Ibu memiliki 2 permen. Di mana permen yang warna biru ini bernilai positif dan permen kis yang warna hijau ini bernilai negatif. Terus apabila satu permen ini kita ambil satu permen ini berarti bernilai positif 1. Terus satu permen kis hijau bernilai negatif berarti positif negatif 1. Jika permen kis biru yang bernilai positif bertemu dengan permen kis hijau bernilai negatif, maka hasilnya 0. Kalau dia bertemu dua-duanya. Untuk soal nomor 1 itu 3 ditambah 4. Jadi kita ambil permen kis sebanyak 4. Masukkan sini. 1, 2, 3,
3. 3 ditambah dengan 4. Ambil sebagai banyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau operasi hitung jumlah itu berarti kita menambahkan. Nah, kita hitung permenkes ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, hasilnya bernilai positif. Jadi positif ditambah positif hasilnya Positif. ya, nah. Oke, untuk yang negatif dikurang negatif, berapa hasilnya? Ya. Yang itu soal negatif 1 dikurang negatif 1 ditambah negatif 4. Siapa, Bu? Positif Saya. ya. Kalau negatif 1 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 5, Bu. Kalau negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Negatif 4 ditambah negatif 3 dengan negatif 7. Berarti dapat disimpulkan Bu, enggak, kurang dengar suara. Jadi dapat disimpulkan dari hasil tadi dapat disimpulkan apa? Kalau dia tandanya sama dan dijumlahkan, itu kita abaikan tanda dia negatifnya, Bu. Jadi dia tetap dijumlahkan karena dia sama tandanya. Sama-sama tanda. Jadi negatif ditambah negatif apa hasilnya? Bernilai apa? Dia berjumlah jumlahnya negatif. Berarti menambahkan negatif dengan negatif. Coba kita perhatikan alat peraga yang ini ya, kita cobakan, yaitu negatif 1 ditambah dengan negatif 4. 4. 2, 3, 4. Jadi nilainya 5, negatif 5. Ya benar. Selanjutnya Ya. itu negatif positif dikurang negatif. Elisa, apa hasilnya? Ya, untuk 6 ditambah negatif 4. Mak, bisa nggak dengar? Elisa? Elisa? Elisa. Elisa? Oke, tapi itu siapa yang bisa? Bu. Coba bacakan, coba Triasmita baca hasilnya yang positif ditambah negatif. Positif ditambah negatif. Misalkan ini, soalnya itu 6 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya 2. Terus 5 ditambah dengan negatif 3 itu hasilnya 2 juga. Dan 4 ditambah negatif 1, 3. Nah, mengapa hasilnya begitu? Karena hanya 1.000. Lalu kita bayar utang seharga 4.000. Maka uang kita sisa 2.000. Kayak gitu. Jadi kesimpulan tuh, setiap bilangan bulat positif apabila ditambah dengan bilangan negatif, ya dijumlahkan dengan bilangan negatif yang lebih kecil dari bilangan bulat positifnya, maka hasilnya itu positif. Belum ya? Ya gitu Bu kesimpulannya. Ya benar. Jadi
positif ditambah negatif apabila nilai positifnya lebih besar dari nilai yang ditambah itu negatif, berarti hasilnya positif. Lanjut ke negatif ditambah positif. Elisa, Bu. Elisa, coba bacakan hasil yang kamu dapat dari negatif ditambah positif. Elisa? Elisa, Elisa, suaranya dengeran. ayo siapa aja? Siti. Iya, Bu. Negatif. Negatif 7 tambah 3 sama dengan negatif 4. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Negatif 6 tambah 4 sama dengan 2. Kesimpulannya, jika bilangan negatifnya lebih Bisa diulangi, Siti? jadi kesimpulannya, kalau bilangan negatifnya Nah, bilangan positifnya, maka hasilnya negatif, Bu. ya benar. Jadi negatif ditambah positif apabila nilai negatifnya lebih besar dari nilai positif, maka hasilnya nilainya negatif. Negatif. Oke, kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Perhatikan soal nomor 2. Tiga dikurang 4. Hasilnya berapa? Negatif 1, Bu. 5 dikurang 4. 5 dikurang 1, 5 dikurang 1. 4, Bu. Terus 2 dikurang 8. 2, 6. Oke, coba kita gunakan alat peraga ya untuk pengurangan. Kita mau ambil 3 yang permetis biru. Terus kita ambil 4 dari 3 ini. Karena tidak bisa diambil, maka kita ambil 1 pasang permen ini. Jadi kita baru bisa mengambil 4 permen yang bernilai positif. Jadi hasilnya negatif 1. Jadi benar ya, 3 dikurang 4 itu sama dengan negatif 1. Kita cobakan satu soal lagi. 5 dikurang 1. Kita ambil 5 permen kis bernilai positif sebanyak 5. Karena bisa diambil dengan 1, maka kita ambil aja 1. Jadi sisanya tinggal 1, 2, 3, 4. Ya. Selanjutnya itu untuk negatif 1 dikurang negatif 4. Berapa? 3, Bu. Coba ya kita buktikan. Ya. Negatif 1
Karena negatif 1 kan tidak bisa kita ambil 4 yang negatif. Karena dia cuma 1 kan yang nilai negatif. Jadi kita ambil 3 pasang permen. Nah, jadi kita ambil 4 yang bernilai negatif. Jadi sisanya 3 permen. Oh, Bu, mau nanya. Ya, Jadi kalau misalnya dia tandanya kurang, kita ambil yang berpasangan. tangan. Oh gitu. Oh iya, paham Bu. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke 6 ditambah negatif 4. Berapa? 6 dikurang Nah, 6 dikurang negatif 4. 10. Hasilnya 10. Nah, kita cobakan ya. Ambil 6 Ya, permen. yang biru. Nah, yang biru sebanyak 6. Terus kita ambil 4 pasang yang negatif. Negatif dan positif. Nah, karena 1 ditambah negatif 4, maka kita ambil nilai negatifnya sebanyak 4. Nilai negatifnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi berapa semua ini? Ibu, 10 kurang 1, Bu. Ya, ulang. Kita ulangi ya. Ulang. Ya, Bu. Tadi ada 6. Kita tambahkan 4 yang berpasangan. Ya. Karena 6 dikurang negatif 4, jadi kita ambil yang permen Hijau. bernilai Hijau. negatif. Negatif. Jadi hasilnya berapa ini? Coba itu. 10. 10. Ya. 2. Ya. Jadi benar ya. 6 dikurang negatif 4 hasilnya 10. 10. Lanjut. Negatif 7 dikurang 3 hasilnya berapa? Negatif 11, Bu. Berapa? 10. Negatif 10, Bu. Terus negatif 5 dikurang 2. Negatif 7. Negatif 4 negatif 6 dikurang 4. Negatif 10. Oke, kita cobakan ya satu contoh soal itu. Negatif 7 dikurang 3. Tadi kita ambil 7 permen hijau yang bernilai negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia dikurang dengan 3, kita ambil yang berpasangan 3. 3. Kita ambil permen yang positif. Jadi negatif 7 ditambah 3 sama dengan 1, 2,
Sekarang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 10. 10. Anak-anak Ya. apa sudah mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Anak, kita lanjut ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di mana terdiri dari sifat tertutup, komutatif, dan asosiatif. Nah, coba perhatikan soal nomor 4. Elisa boleh bacakan soal nomor 1? Iya, bentar, Bu. Nomor 1 itu soalnya, Nina mempunyai 10 permen ada di dalam tasnya. Ternyata di dalam tas Nina mendapatkan lagi 2 permen. Berapakah permen yang dimiliki Nina sekarang? Berapa? 12, Bu. 12, Bu. Nah, dari hasil penjumlahan tadi, dia akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi operasi bilangan itu bersifat apa? Tertutup, Bu. Karena dari bilangan bulat dijumlahkan menghasilkan bilangan bulat lagi. Iya, benar. Bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Jadi operasi penjumlahan ini bersifat tertutup. Oke, kita lanjut ke Ya. soal kedua. Coba bacakan, Siti. Benny mempunyai 10 permen ada di dalam tasnya. Dia akan berikan ke temannya Sinta sebanyak 3 permen. Berapa permen yang dimiliki Benny? Benny sekarang. 7. 7, Bu. Nah, dari hasil tadi menghasilkan Pengurangan bilangan bulat. bilangan bulat. Ya. Bersifat. Jadi bersifat Bersifat apa? tertutup, Bu. Ya, benar. Betul. Jadi pengurangan dan penjumlahan bersifat tertutup. Ya. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Kita coba bacakan. Soal kelima, Bu. Gak dengar, Bu, suara Mita. Belum baca. Oh, belum. Ayo, kita baca. Mita. Soal 5 itu misalnya dua bilangan bulat negatif 7 dan 4. Tentukan hasil dari negatif 7 ditambah 4 dan 4 ditambah negatif 7. Bilangan tersebut termasuk ke sifat Nah, jadi dari soal 1 itu negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Sama dengan negatif 3. Terus 4 ditambah negatif 7 itu hasilnya juga negatif 3 juga. Negatif 3. Nah, Iya. karena hasilnya Jadi- sama-sama, dikatakan berlaku sifat komutatif, Bu. ya benar. Karena hasil penjumlahan itu menghasilkan nilainya sama, maka bilangan bulat. Dan maka penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Bersifat komutatif. Selanjutnya pada pengurangan.
Coba Elisa bacakan soal pengurangan. Pengurangan. Ya. Misalnya dua bilangan bulat, negatif 7 dan 4. Tentukan hasil dari negatif 7 kurang 4 dan 4 dikurang negatif 7. Udah, Bu. Nah, Enggak. apa hasilnya? Dari negatif 7 dikurang 4 dan 4 dikurang negatif 7. Untuk negatif 7 dikurang Kalau 4 berapa hasilnya? negatif 11, Bu. 4 dikurang negatif 7? 11. Nah, kan hasilnya berbeda. Jadi dapat disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Siti. Siti. Saya eh, dapat disimpulkan bahwa pengurangan bilangan bulat itu tidak bersifat komutatif, Bu. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan berbeda Ya, tandanya. Ya benar, Siti. Karena hasil dari pengurangan itu menghasilkan nilai yang berbeda, maka bisa dikatakan pengurangan itu tidak bersifat komutatif. Oke, kita lanjut ke soal ke-6. Tentukan hasil dari 3 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah negatif 2 dan dalam kurung 3 ditambah negatif 5 ditambah negatif 2. Nah, untuk ini 3 ditambah negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya berapa? Negatif 4, Bu. Terus untuk 3 ditambah lalu negatif 5 ditambah negatif 2. Negatif 4. Nah, karena hasilnya sama, karena pada soal ini kan tanda kurungnya bertukaran, maka dapat disimpulkan dari hasil ini apa? Karena pada operasi ini berlaku sifat asosiatif. Ya. Ya benar. Dari penjumlahan di atas, ada penjumlahan 3 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah negatif 2 dan 3 ditambah dalam kurung 3 dalam kurung 3 ditambah negatif 5 ditambah negatif 2. Ini bisa dikatakan dengan sifat asosiatif pengelompokan. Walaupun tanda kurungnya berbeda, tanda kurungnya bisa berbeda tapi menghasilkan hasil yang sama. Ini bisa dikatakan dengan sifat asosiatif. Untuk pengurangan, coba sebutkan hasil kalian dapat dari pengurangan. Coba Elisa. Hasilnya yang pertama 10, yang kedua 14. Betul nggak, Bu? Ada yang berbeda? sama, Bu. Berapa hasilnya? 5 dikurang dalam kurung negatif 7 kurang negatif 2. 10, Bu. 5 tambah 5. Ya benar. Untuk dalam kurung 5 dikurang negatif 7 dikurang negatif 2 hasilnya berapa? 14. Ya benar. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita bisa simpulkan. Bahwa pada bulan itu
Tidak berlaku sifat asosiatif, Bu. Kenapa bisa dikatakan pengulangan ini tidak termasuk sifat asosiatif? Karena jika dipindahkan atau dibedakan kelompoknya, itu yang kurungnya itu dipindah, hasilnya akan berbeda, Bu. Ya, benar. Pertama itu kan dikelompokkan 7 sampai dikurang min 2. Terus yang kedua itu dikelompokkan 5 dikurang dengan min 7. Nah, itu hasilnya berbeda, Bu. Ya, benar. Jadi pengulangan ini tidak termasuk sifat asosiatif. Baik, anak-anak apakah sudah mengerti tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Sudah, Bu. Baik. Di awal tadi kan Ibu sudah bilang bahwa kita akan mengadakan kuis. Nah, Ibu akan mengirimkan kuisnya lewat WA. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kuisnya. Nanti dikirim lagi ke Ibu. Iya, Bu. Bu. Ya. Baik, kerjakan sekarang. Cuma 3 soal kan, Bu? Udah, Bu. Sudah siap? Udah siap, Bu. Baik, kirim ke Ibu ya. Kirim ke WA Ibu ya? Ya. Oke, Bu. Sudah saya kirim. Terima kasih. Baik, anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ibu akhiri. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.